Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, saya Jimmy. Saya berasal dari kota Lawang. Saat ini saya berjemaat di Gereja Kristus Tuhan, Jemaat Bethlehem Lawang. Saya pada hari kesempatan ini akan memberikan kesaksian ataupun sharing tentang perjalanan kehidupan saya di dalam penyertaan Tuhan. Pertama, saya mengalaminya di tahun 2020, di mana pada waktu itu seperti yang kita tahu 2020 adalah COVID dan semua orang mengalami hal yang sama, mengalami hal-hal di mana terutama memang dalam kondisi dan juga faktor keuangan. Semua hancur, semua usaha, semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita jalani sempat terhenti. Dari situ sebelumnya saya juga adalah seorang pekerja, pegawai, dan juga istri saya sebagai karyawan di tempat bekerja kami masing-masing. Kami bekerja di dua tempat yang berbeda dan kami menjalaninya dengan sepenuh hati seperti layaknya orang-orang yang bekerja, dan semua Tuhan pada awalnya sebelum tahun 2020 Tuhan berikan kami hal-hal yang berkecukupan hingga pada memang tahun 2020 itulah semua yang kami rencanakan, semua yang kami rindukan, dan hal-hal yang ingin kami capai dalam kehidupan itu semua terasa sirna. Saya sempat takut untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya ketika badai COVID itu datang, karena saya melihat teman-teman sepekerja saya itu semua mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hati saya sempat khawatir apakah kalau saya akan di PHK, lalu bagaimana saya bisa menghidupi istri sama anak saya. Tapi memang Tuhan itu baik. Saya masih diberi kesempatan untuk terus bekerja, dan puji Tuhannya memang saya tidak masuk dalam rencana pemutusan hubungan karyawan di tempat kerja saya. Begitu juga pun istri saya. Tapi ketika menjalani tahun-tahun itulah ketakutan, kekhawatiran terus menghantui saya dan istri saya. Kekhawatiran hingga membuat kami stres, hingga membuat kami itu seolah-olah kami itu lupa kalau kami itu punya Tuhan. Seolah-olah kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Maka daripada itu, kejadiannya itu membuat kami sempat down secara mental maupun emosi kami. Kami menyadari sebenarnya kalaupun pada waktu itu tidak ada PHK ataupun lancar-lancar saja, ya nggak akan terjadi seperti hal yang kami alami. Tapi kami menghadapi hal itu pasti Tuhan izinkan, dan dengan tujuan tertentu pastinya untuk semakin mendewasakan kami. Memang di tahun 2021 adalah puncak di mana kami menghadapi situasi yang sangat-sangat membuat kami hancur
atau membuat kami seolah-olah sudah selesai. Saya sempat bertanya sama Tuhan, apakah ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya sama keluarga? Sepertinya protes, tapi itu seperti keluhan yang sebenarnya kalau dilihat ataupun dirasakan bahwa kondisi kami itu tidak seburuk yang kami bayangkan. Ada banyak orang lain yang mengalami hal serupa, bahkan lebih buruk daripada yang kami alami. Pertemuan saya dengan seseorang inilah yang mengubah pikiran saya dan juga cara pandang saya dalam kehidupan. Mungkin Tuhan menghadirkan dia di dalam kehidupan saya sekeluarga untuk mengubah saya lebih berani ataupun lebih takut akan Tuhan dan juga berserah kepada Tuhan. Saya sempat berbicara dengan beliau. Beliau mengatakan apapun yang terjadi dalam nanti kehidupanmu nanti, tak usah khawatir, hubungi saya. Dari situ saya terketuk hatinya, saya terbuka pikiran saya. Saya menyadari bahwa sebenarnya tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan untuk melihat tahun-tahun ke depan ataupun ketika akan menjalani kehidupan saya. Sebenarnya melalui beliau saya diingatkan, apapun yang terjadi, panggillah Tuhan di dalam doamu. Dia itu gak jauh, dia itu dekat dengan dirimu. Meskipun kamu tidak melihatnya, tapi kamu bisa merasakannya di dalam kehidupanmu itu melalui orang-orang terdekat. Cara Tuhan sungguh ajaib. Memang dari situ, dari mindset yang saya terbuka itu, saya menyadari bahwa memang sebenarnya Tuhan itu sangat-sangat baik. Ia begitu menyertai dan juga memelihara kami sekeluarga. Meskipun kondisinya saat itu juga sedang kondisi ekonomi kami tidak baik-baik saja, tapi Tuhan hadirkan orang-orang yang terus memberikan semangat ataupun memberikan masukan supaya kami bisa melewati masa-masa itu, masa-masa sulit itu. Tahun demi tahun, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, dan saat ini tahun 2025, meskipun kondisi kami tidak baik seperti pada awalnya, seperti sebelum-sebelumnya, tapi kami merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kami, memelihara kami sedemikian rupa, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Jadi bukan apa yang kami inginkan, tapi Tuhan itu memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami akan jalani dalam kehidupan kami. Ketika hal-hal yang kami inginkan itu belum disediakan oleh Tuhan, maka kami saat ini, seperti kami ini, bersyukur
andaikan kalau pada waktu itu kami mengejar keinginan kami, maka ya mungkin kami akan hancur sampai saat ini. Tapi Tuhan itu memberikan orang-orang atau menghadirkan orang-orang yang baik di sekitar kami untuk selalu mengingatkan kami bahwa apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan, Tuhan itu sudah mencukupkan semuanya. Tak usahlah kita khawatir akan menjalani kehidupan seburuk apapun kehidupan kita, asalkan kita mau berusaha dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sebelum kita memulainya, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa menjalani hari-hari itu, dan bahkan bisa melebihi dari apa yang kita harapkan. Memang sederhana perjumpaan kami dengan Tuhan melalui orang-orang yang kami temui dalam kehidupan kami. Mungkin tidak seperti kesaksian orang-orang yang sampai harus menjalani sampai yang kehidupan yang sampai down sekali. Tapi ketika ada orang-orang baik ataupun orang-orang yang peduli dengan kita, itu adalah bentuk dan juga pemeliharaan Tuhan kepada kami. Ada banyak hal yang kami lalui dengan hal-hal sederhana, dan itu sudah membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Kami memang tidak memiliki kejadian-kejadian yang besar ataupun kejadian-kejadian yang membuat orang terheran-heran, tapi melalui kejadian-kejadian yang kami alami ini, kami semakin didekatkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memelihara kami sedemikian rupa. Dan pemeliharaannya itu tidak pernah berakhir. Terima kasih untuk waktunya. Kami tidak bisa memberikan hal-hal yang spektakuler, tapi Tuhan tahu melalui apa yang kami alami, apa yang kami bisa saksikan, bahwa sebenarnya memang tak perlulah kita khawatir, tak perlu kita menjadi takut ataupun merisaukan akan masa depan. Tapi yang saya dapatkan adalah mintalah hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa menjalani hari-hari dengan apapun yang kita hadapi. Karena kalau tanpa penyertaan Tuhan dan juga hikmat dari Tuhan, tentunya kita juga akan hilang arah, bahkan kita tidak menjadi lebih baik untuk melewati hari-hari ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.